Cek satu, cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi la syarika lahu fil uluhiyyati ma'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tukallafu kulli dhanbin wa tabi'ah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul makanatil murtafi'ah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah pengajian Majlis Ta'lim Nurul Firdaus, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa duduk bersama-sama untuk menghadiri pengajian rutin, dan semua ini merupakan nikmat yang besar dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diberikan hati yang istiqomah apapun keadaannya, lebih-lebih ketika kita diberi kesempatan, diberi waktu, diberi luang dan kesehatan. Maka apabila kita gunakan untuk hal yang demikian, diantaranya adalah hadir di majelis taklim, ini merupakan karunia yang besar dari Allah, karena dimungkinkan tidak semua orang bisa berperilaku yang demikian, ya. Jadi ini merupakan nikmat dari Allah ketika kita berusaha terus istiqomah apapun keadaannya, henteu kedag keanginan, henteu leeh kaibunan, gitu ya. Karena niat kita ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Kuncinya itu, apapun yang kita lakukan apabila niat karena Allah, insya Allah selamat, tenang wenu ayah, gitu ya, tegalider, tidak terpengaruh oleh siapapun, gitu. Karena niatnya karena Allah. Allah lah yang melihat kita, tidak terpengaruh oleh yang lain, gitu. Mudah-mudahan ini menjadi jembatan bagi kita untuk menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Karena sejatinya apa yang kita lakukan sekarang ini itu hikmahnya bukan hanya untuk kita. Artinya fadilah dan keutamaannya bukan hanya kita yang hadir yang ngaji, tetapi dirasakan oleh keluarga kita nantinya, oleh suami kita. Boleh jadi suami kita teh jadi lebih bager, lebih nyaah, gitu, karena ibu-ibunya rajin pengajian. Begitu juga anak-anaknya mulai leeh sedikit-sedikit, mulai nurut, mulai bager, gitu, mulai mendengar. Itu asal sabar we, gitu ya. Jangan seperti pengen makan cengek, gitu ya, sekali kletus langsung hah. Nah, jangan seperti itu, karena di dalam ikhtiar ini ada nilai yang besar. Kalau misalkan begitu sekali melakukan kemudian langsung ijabah, itu nilai ikhtiarnya kecil, Bu. Justru Allah mengulur waktu untuk menguji keistiqomahan kita, dan di dalam prosesnya itu, ya, di dalam prosesnya itu, disitulah nilainya. Ada pahala-pahala besar di dalam prosesnya itu. Ketika perjuangan kita untuk tetap terus, gitu ya, leken, gitu, walaupun sedikit-sedikit, gitu, tidak langsung deg hasil, tapi disitulah nilainya. Allah terus kasih pahala, terus. Nah, itulah nilai pahalanya, nilai keridhaan Allah untuk tabungan kita di akhirat. Itu sebetulnya rahasianya. Itu sebetulnya. Makanya kuncinya berhadaplah kepada Allah, menghadaplah kepada Allah, jangan kepada yang lain atau karena hal-hal lain. Insya Allah, ya, insya Allah
Pada saatnya nanti Allah akan memberikan janjinya tentang kemenangan, kebahagiaan, ketentraman bagi orang-orang yang beriman. Ya, gitu. Dan itu dirasakan bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk keturunan kita. Ada keturunan kita teh bukan hanya anak, cucu. Nanti Bu sampai ke anak cucu teh. Gitu. Terus anak cucu nate netes gitu ya. Aya we teh. Anak incuna gitu yang nurutan bapakna, nurutan ibuna, ada yang netes gitu. Tapi kalau orang tuanya sama sekali tidak mengenal itu, tidak mau sama sekali, ya jangan disalahkan kalau anak incuna leuwih ti kitu. Karena generasi ke depan itu bukan tambah baik, Bu. Tambah jelek, tambah buruk. Tantangannya makin berat, makin besar. Maka inilah kita yang hidup di zaman yang masih aman sekarang ini berkewajiban untuk mempersiapkan generasi penerus yang baik. Membentengi generasi penerus jangan sampai terkontaminasi oleh perubahan zaman. Kewajiban kita. Sebab kita tidak tahu 5 tahun 10 tahun ke depan apakah kondisinya akan lebih baik atau lebih buruk. Gitu ya. Nah, inilah kewajiban kita untuk membentengi generasi muda. Diawali dari diri kita sendiri ya, Ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah dengan cara tetap hadir di majlis ta'lim, di majlis pengajian. Fa insyaallah. Baiklah Ibu-ibu sekalian, seperti mana materinya masih tetap seputar masalah keluarga. Ya, kali ini bagian penting ya. Dari yang kita hadapi sehari-hari, dan kita hidup tuh lebih banyak di keluarga sebetulnya dibandingkan dengan di luar ya. Di luar masa kali-kali ke mall, sekali-kali ke pasar, sekali-kali. Tapi yang paling banyak kan di rumah. Yang paling banyak kita berhadapan dengan keluarga di rumah, dengan suami, dengan anak-anak, dengan cucu dan sebagainya. Ya, bahkan dengan tetangga aja jarang-jarang. Masih jarang-jarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu laha, tidaklah halal seorang istri ya, memberi antat'ama min baitihi, memberi makan dari rumahnya, illa bi'idnihi, kecuali seizin suaminya. Nah itu, jadi tidak halal seorang istri, kata Nabi, memberikan makan kepada yang lain tanpa seizin suaminya. Nih sampai memberi makan, Bu, hati-hati ya. Memberi makan atau memberikan makanan gitu ya kepada orang lain itu tetap harus seizin suami. Ya, seizin suami. Illa rotba minat ta'ami alladhi yukhafu fasaduhu, kecuali makanan-makanan yang basah yang dikhawatirkan cepat rusak. Kecuali, nih ada pengecualian. Apa misalnya makanan basah yang rusak teh? Papais, jojorong gitu ya. Atau apa? Lemper gitu ya. Apem yang itulah. Jadi yang makanan yang 1 hari cepat basi atau paling lama 2 hari basi, itu boleh tanpa izin suami. Boleh. Misalkan suaminya sedang bertugas 1 minggu di luar. Ya. Nah, tidak usah nunggu izin suami kalau yang itu mah. Udah kabur basi nunggu suami pulang. Ya, gitu. Apalagi di telepon misalkan HP-nya nggak aktif karena sedang sibuk. Ya boleh itu mah tanpa izin. Untuk makanan-makanan yang diperkirakan cepat basi, cepat rusak. Boleh tanpa izin. Nah, gitu. Tapi kalau makanan-makanan yang diperkirakan awet atau sesuatu yang awet, bukan makanan saja, tapi mungkin sesuatu yang awet, misalkan apa? Beras. Kan awet beras mah, bisa berbulan-bulan. Atau apa saja lah yang awet gitu, yang bisa berbulan-bulan. Kacang-kacangan gitu ya. Nah itu harus izin suami. Ya. Jadi walaupun niatnya baik, Bu, niatnya baik harus izin suami ya. Dan mungkin suami juga ngoretkeun gitu ya. Apalagi misalkan jelas ya, yang diberinya siapa dan ukurannya berapa. Yang penting izin suami. Nah ini penting nih, kelihatannya sepele hal seperti gini ya. Kecuali makanan yang cepat basi, itu boleh tanpa izin suami. Kalau izin lebih baik, gitu, lebih baik. Tapi kalau makanan yang diperkirakan kuat, nah itu harus seizin suami. Nah ini kata Nabi seperti gitu, ya. Nah ini apa nantinya? Fa'in at'amta an ridahu kana laha mislu ajrihi. Apabila perempuan itu memberi makan kepada orang lain dengan ridho suaminya, kana laha mislu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala atau ganjaran seperti yang diterima oleh suaminya. Tuh. Jadi dua-duanya ya.
suaminya dapat pahala. Walaupun yang ngasihkan istrinya, suaminya tetap dapat pahala. Istrinya juga dapat pahala bila atas ridhonya. Beruntung banget nih dua-duanya. Nah, konsekuensi dari pahala teh apa, Bu? Pahala itu kan gak kelihatan, ya. Pahala itu tidak kelihatan karena nanti akan diperlihatkannya di akhirat. Tidak kelihatan. Tapi efek dari pahalanya kerasa gitu. Efek pahalanya. Karena pahala teh nanti dia dihitungkan di sana, tapi efeknya apa? Nah, dengan sering dapat ridho dari suami, timbul naon? Kasih sayang suami istri, suaminya bager gitu ya, di rumah tentrem, ayem. Nah itu berarti tuh dapat pahala keluarga itu teh gitu. Yang begitu tuh. Tapi kalau di rumahnya cekcok wae, ribut wae, hog-hag wae, teu beurang teu peuting. Nah, ini sudah menunjukkan jauh daripada pahala yang begitu pasti. Pasti ada yang salah tuh antara suami istri gitu. Pasti ada yang salah itu. Entah istrinya yang salah, entah suaminya yang bedegong gitu ya. Ribut, panas, itu jelas, itu jauh dari pahala. Itu cirinya itu. Jadi jangan sampai misalkan, cenah urusan pahala mah engke di akhirat cenah gitu. Betul, tapi ciri-cirinya aya di dunia gitu. Di antaranya tadi, kalau orang sering mendapat pahala, apalagi keridhaan dari Allah, itu di rumah nanti ayam tentrem ngeunah gitu. Ya. Hubungan suami istri teh bahagia lah gitu, harmonis. Ya, kata pengantin baru mas samawa cenah ya, sakinah mawaddah warohmah cenah. Padahal ieu teh bukan untuk pengantin baru bae, asal nasihat ka pengantin baru mudah-mudahan samawa ari urang tara didoakeun samawa. Da urang ge hayang samawa saumur hirup ya. Sakinah mawaddah warohmah teh bukan hanya untuk pengantin baru aja. Ieu mah doa sakinah mawaddah warohmah teh khusus bagi pengantin baru. Seolah pengantin bau mah geus teu meunang gitu ya. Seolah-olah gitu, seperti tidak mendapatkan. Padahal samawa itu dibutuhkan oleh suami istri sampai akhir hayat ya, sampai akhir hayat. Nah itu, jadi akan mendapatkan pahala dua-duanya. Wa in at'amta bi ghairi idnihi kana lahu ajrun wa laihal wizru. Dan apabila seorang istri ini memberi makan kepada orang lain tanpa seizin suaminya, kana lahul ajru wa laihal wizru. Maka yang mendapat pahala cuman suaminya, istrinya dapat dosa. Tuh rugi kan Bu ya. Ibu yang ngasih makanan tapi yang dapat pahala suaminya, ibunya mah dapat dosa karena tidak izin. Tuh untung suaminya tuh, suaminya mendapat pahala walaupun tidak tahu bahwa istrinya sering memberi makan orang lain. Tapi istrinya yang tidak minta izin jadi dapat dosa. Tuh gitu. Tangkete naon tadi dinya? Apa dosa teh kerasa, suaminya jadi tidak ridho, rada mangkal suaminya gitu, suaminya nu tadina someah jadi rada baeud, rada diem gitu. Nah ini teh ciri-ciri nih, ciri-ciri sudah jauh dari dapat pahala gitu, ciri-cirinya seperti itu. Nah ini merupakan ajaran etika sebetulnya ya, ajaran etika agar hubungan suami istri ini samawa. Makanya didoakan pengantin anyar, tapi tidak diberitahu karena pengantin anyarna tara ngaji. Didoakan mudah-mudahan cenanya Neng Acep sing jadi samawa, sing jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Tapi kumaha supaya sakinah mawaddah warohmah teh dah teu cukup ku doa. Teu cekap ku doa. Kedah ku ilmu, kedah tahu harus tahu caranya. Contohnya tadi yang sederhana saja kan, sepele tuh yang begitu. Tapi ternyata gara-gara masalah makanan saja bisa tidak samawa, bisa cekcok gitu. Nah inilah pentingnya ilmu. Di mana ilmu teh tempatnya? Di majlis taklim, gitu. Jadi wajar kalau misalkan ada pengantin baru. Karena kenapa saya bicara pengantin baru? Karena ini baru pulang undangan Bu, nguliling we undangan hajat, ampun, gitu ya. Memberikan nasihat perkawinan, dalam hati saya tidak cukup hari ini. Kembali lagi kepada pengantinnya setelah ini mau nggak dia mencari ilmunya kan gitu. Itu cukup didoakan waktu eta gitu. Doa pertama adalah untuk mendorong saja, tapi selebihnya tergantung kepada dua orang itu. Mau nggak untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah di antara contoh-contohnya seperti ini nih. Ini dalam rangka untuk menciptakan keluarga yang harmonis, Jadi apa yang kita bicarakan teh itu diantaranya ya, diantaranya itu. Kemudian ibu-ibu sekalian,
wa ikramu ahlihi. Nah, wa ikramu ahli teh berarti harus memuliakan keluarga suami. Tah, geuning kapendak tuh. Jadi memuliakan keluarga suami teh perintah Nabi ya teh. Apa diantaranya keluarga suami? Ya, adiknya. Nah, terutama memulai dari keluarga disebut ahli di sini adalah ibu bapaknya, kemudian paman, bibi, uak suami gitu, kakek suami, ya, itu harus dimuliakan oleh kita, nah, gitu. Jangan menghinakan, ya, apalagi beranggapan kunwai dah itu memitoha iya, kunwai itu mah ada adik nak suami atau mamang nak suami, nggak begitu, dimuliakan oleh kita. Ya, dimuliakan, dihormati maksudnya gitu. Ini salah satu adab. Agar apa? Agar harmonis. Sebab ternyata ibu-ibu itu fakta di lapangan, kenyataan ada keluarga yang ribut gara-gara itu, faktor eksternal, faktor tidak akur jeung keluarga sebelah. Akhirnya ribut, membawa pengaruh, ya, membawa pengaruh. Karena otomatis misalkan si suami itu pasti membela kepada keluarganya, ya, karena sikap istrinya tidak sopan kepada keluarganya, si suami tersinggung, pasti tersinggung lah, gitu ya, akhirnya ribut. Itu banyak yang demikian. Makanya diperintahkan oleh Nabi di sini, dianjurkan untuk memuliakan. Dan itu tidak akan rugi atau yang memuliakan. Barang siapa yang memuliakan orang lain, maka dia juga akan dimuliakan, ya, tidak akan rugi pasti. Kalau menghinakan akan terhina nantinya, kan seperti gitu, ya. Nah, ini salah satu adabnya adalah memuliakan keluarga suami. Siapa lagi yang harus dimuliakan? Wa aqaribihi, saudara-saudaranya, adik, kakak, ponakan gitu. Saudara-saudara besar. Intinya mah keluarga besarnya lah, ya. Itu harus sama-sama dihormati, ya, sama-sama dihormati. Ini ternyata tidak mudah, Bu, yang begini. Saya sering menjumpai, ya, permasalahan-permasalahan ditimbulkan dari ini, ketidakakuran antara kakak dengan adik gara-gara pasangan hidupnya gitu. Adik kakak jadi rusuh gara-gara pasangan hidup seseorang yang sebelahnya, ribut gitu. Itu ada yang begitu, banyak, bukan ada lah, banyak. Akhirnya suami istri nggak akur gitu ya. Nah, ini makanya saling memuliakan, saling menghormati, ini menjadi tuntunan di dalam Islam agar rumah tangga itu harmonis, ya, bahagia. Tidak bisa hanya duaan gitu, nggak bisa. Ah, nu penting mah urang wae mah cek suami nate. Bisa bodoh nu lain mah dulur-dulur mah. Nggak bisa begitu ternyata. Karena bagaimanapun, ya, tidak bisa dipisahkan. Hubungan kakak adik tidak bisa terputus. Hubungan anak orang tua tidak bisa terputus, tapi suami istri mah bisa putus. Nah itu, ya, itu makanya tetap jangan diabaikan, jangan dianggap sepele hubungan dengan keluarga suami kita. Nah, sebetulnya nasihat ini juga berlaku untuk laki-laki sebetulnya. Dan laki-laki kayak kudu gitu sama. Sebab kalau laki-laki tidak menghormati keluarga perempuan juga atau tetap terjadi perselisihan. Hanya di sini memang agak ditekankan kepada perempuan karena perempuan ini berada di dalam perlindungan suaminya, gitu ya. Karena keputusan ada di suami, Bu. Jadi makanya perempuan dulu yang di sini diberikan apa istilahnya nasihat-nasihat. Perempuan dulu. Karena apa? Karena surga perempuan mah henteu tergantung suami, Bu. Eta masalahnya. Henteu tergantung suami. Serius, Bu. Walaupun suaminya itu bangor, tukang mabok, tukang judi, ya, ibu isnya solehah, ibu mah tetap ngeunaheun asup surga. Moal nungguan salaki, nggak, salaki na asup ka neraka, naudzubillah min dzalik. Ibu mah tetap cek Allah da maneh mah solehah asup. Suami saya gimana ya Allah? Ahkeun bae. Kamu mah tidak bertanggung jawab terhadap suami kamu. Nah, itu makanya istri di sini betul-betul kenapa Rasulullah itu ditekankan terlebih dahulu, gitu. Karena kuncinya di situ. Sebaliknya, Bu, ya, kalau misalkan suaminya yang soleh, tapi perempuannya durhaka, ini suami enggak mulus masuk surganya.
Mual mulus, Bu. Itu makanya kenapa hadis Nabi ini untuk dipahami supaya ibu-ibu jangan salah paham, Bu ya. Supaya jangan salah, kenapa sih urang wae cek ibu-ibu teh harus gini, harus gitu, kudu hade. Karena eta kuncinya. Kalau istrinya solehah, suami aman. Tapi kalau istrinya durhaka, suami tidak aman. Sesoleh apapun itu suami, waduh, Bu, berat. Kemarin sudah dibahas kan, ibarat aki-aki rempong, aki-aki yang sudah pikun manggul-manggul beban berat. Itu kalau memawa istri yang durhaka. Susah masuk surganya, Bu. Jangankan masuk surga, di alam kubur aja berat itu siksanya. Karena apa? Tanggung jawab kepada istrinya. Kamu enak-enakan sia soleh sorangan, ya. Ibadah sorangan, berbuat baik sorangan, pamajikan teu diurus, anak teu diurus. Nah, sudah, Bu. Susah melangkah ke surganya. Susah banget. Di alam kubur apalagi di mahsyar ge nyeret-nyeret sukuna berat ripuh. Nah, itu. Jadi kuncinya teh keselamatan suami teh di istri. Gitu, ya. Makanya saya sering menasehati juga kepada kaum laki-laki gitu ya. Hati-hati bapak-bapak, terutama kan sok rajin, Bu. Sok saya tanya gitu gimana ya di rumah. Karena karunya jangan sampai suaminya geus rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji, rajin zikir. Pamajikanna diantep tara make kurudung, tara make naon, make lekbong, lumpang ka mana-mana ka tempo bulu kelekna. Ari salakina ya Allah rajina. Karunya yang begini, Bu. Saya mah kasihan bukan apa-apa. Tolong. Karunya engke. Karunya ya. Hari perempuan mengenahan kata ibu-ibu, alhamdulillah gitu. Makanya kenapa hadis Nabi kita menekankan kepada ibu-ibu, karena almar'atu imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Tiangnya negara berarti tiangnya rumah tangga. Kalau perempuannya rusak atau ambruk, tah kunci. Jadi perempuan teh kunci tiangnya negara dikatakan imadul bilad. Siapa dikatakan tiang negara, Bu? Perempuan itu. Berarti tiang rumah juga, tiang rumah tangga. Karena ternyata banyak bukti apabila perempuannya joledar, rumah tangga pasti hancur. Tapi kalau laki-lakinya yang joledar, belum tentu rumah tangga hancur. Apalagi istri-istrinya teh sabar, tabah gitu. Ah, bisa bertahan, Bu, masih bisa bertahan tiangnya. Walaupun ibaratnya gini, rumah gentengnya bocor, langit-langitnya jebros gitu ya. Tapi tiangnya kuat, masih moal bakar rubuh. Tapi walaupun gentengnya baru gitu ya, tiangnya keropos, ambruk langsung. Sama seperti gitu. Banyak kejadian rumah tangga bisa bertahan lama, bisa bertahan kuat karena istrinya yang kuat. Iya. Wah, hebat ibu mah soleha. Kenapa Pak Ustadz? Kuat walaupun punya suami begitu juga. Aku mah demi anak-anak Pak Ustadz abdi mah keun. Nah, coba Masya Allah. Kuat, Bu, tidak sampai roboh ini, tidak sampai bercerai. Tapi bayangin kalau istrinya yang ngaco, suaminya langsung ngamuk, isukan talak sia. Kan gitu. Terjadi perceraiannya karena kunci talak ada di suami. Tuh, di situ. Sekali dia mengucapkan talak, hari ini kamu saya cerai. Jadi, Bu. Bubar kan berarti rumah tangga. Nah, itu. Tapi kalau perempuan mah nggak bisa. Walaupun 1000 kali ngomong, "Nggus aing mah pisahkeun wae, aing mah hayang cerai." Tapi cek suamina, "Moal. Embung hayang cerai anterkeun ka indung bapak aing." Moal. Tidak terjadi perceraian, Bu, kecuali ibu datang ke pengadilan agama. Sidang 3 bulan. Cek pengadilan agama, terbukti bahwa suami Anda tidak bertanggung jawab. Pletok, jatuh talak 1 baru jadi. Tapi kalau cek pengadilan agama, janganlah, mual cerai. Tuh, gitu. Ini maksudnya, Bu, supaya ibu-ibu paham ya. Kenapa ibu-ibu tadi dididik ku Nabi supaya menjadi solehah teh? Karena eta berat, hancur sadayana, rumah tangga hancur, keluarga hancur, anak-anak juga rusak, negara rubuh. Apabila kaum perempuannya rusak. Makanya betul-betul Nabi sayang. Ini supaya dipahami nih. Ya, karena boleh jadi kalau tidak dijelaskan banyak yang salah paham. Kenapa sih urang wae cek ibu-ibu teh? Ini dinasehatan, dina hadis, dina kitabna banyakan ini. Makanya perlu saya jelaskan diantaranya seperti itu istimewanya. Justru bersyukur ini menunjukkan Nabi teh sayang kepada kaum perempuan. Karunyaeun.
ya bisi salah tinca karunyaeun ari lalaki mah tadi teh gitu ya pokokna mah lamun boga pamajikan solehah mah geus ngeunaheun we lah gitu ya teu berat jadi kalau misalkan nanti meninggal teh udah ngeunaheun teu ditanya deui betul cek Allah istri maneh mah geus solehah aman maneh aman tinggal dihitung amal maneh sorangan kan gitu tinggal menghitung amal sendiri karena urusan anak dan istrinya sudah aman. Tapi kalau istrinya dan anaknya belum aman, wah habis tuh amal soleh daripada laki-laki itu. Nah ini ibu, ya makanya saya dengan sahabat-sahabat setiap sahabat-sahabat yang saya kenal, saya selalu deteksi keluarganya bu. Iya, kumaha istrina, barudak kumaha barudak. Sering saya tanya, kumaha barudak, aman? Punten Pak Ustadz, aduh rada nah sok gini, gitu. Karena karunya ibu kepada sahabat-sahabat yang laki-laki itu jangan sampai manehna rajin katingali gitu ke saya teka kontrol keluarganya. Makanya saya setiap orang yang dekat dengan saya selalu saya kontrol keluarganya, selalu saya tanya gimana istri di rumah, sholatna kumaha, ngajinya kumaha, ditanya supaya dia jangan sampai soleh sendirian. Kasihan ya, kasihan nanti di akhiratnya muflis teh bangkrut gitu ya, bawa amal banyak tetapi ternyata di sana dipakai ngabayar hutang dosa maksudnya gitu, berarti akhirnya bangkrut ya itu. Nah itu yang kita sayangi. Nah itu bu, ini pahamnya seperti gitu ya. Nah, apalagi di sini nih kita teruskan bu ya. Jadi tadi berbuat baik atau memuliakan keluarga itu kata Nabi walau bil kalamil jamil, walaupun dengan ucapan yang baik, dengan omongan yang baik. Sederhana kan? Jadi memuliakan dan berbuat baik kepada keluarga suami itu tidak harus banyak memberi, banyak kasih uang, enggak. Dengan hal kecil, walaupun dengan ucapan yang baik, dengan sopan santun gitu minimal. Paling tidak kata Nabi, memuliakan dengan sopan santun. Kalau bicara dengan keluarga suami itu sopan. Gitu. Kakak tuh di mana gitu, ulah songong, apalagi misalkan kamar tua songong pisan, kabina-bina atau minantu doraka sih minantu nu songong mah ya. Termasuk ke keluarga suami gitu, jangan songong juga, apalagi menghina. Nah minimal di sini dengan kalimat yang baik kata Nabi ya, itu dengan kalimat yang baik. Nah itu, ini dengan sangat sederhana gitu, tapi kelihatannya banyak yang tidak mampu untuk melakukan ini walaupun dengan ucapan yang baik, entah karena adat merenang tetap bedegong bicara itu gitu ya, tidak ada sopan santunnya kepada keluarga suami. Nah itu padahal di sini diperintahkan walaupun dengan ucapan yang baik, bil kalamil jamil katanya, kata Nabi seperti gitu. Kemudian apalagi bu yang perlu kita perhatikan, waru'yatul qalili minhu. Nah gitu, hendaklah para istri ini melihat hal yang sedikit dari suaminya kasiron menjadi banyak. Nah gitu. Jadi di sini pasti kita seringkali menemukan hal-hal yang sedikit dari suami. Nah ketika melihat yang sedikit dari suami itu harus dilihat banyak. Ya. Tapi kebanyakan mah yang banyakannya dilihatnya sedikit. Panjangan sakieu. Ini sering ngedengar ini kalimat ini teh. Sering ngedengar. Berbentuk pengaduan gitu. Karena alhamdulillah sok jelema teh sok anu ngadu wae gitu. Jadi tahu gitu, Bu. Panjangan sakieu cenah. Gitu. Panjangan sakieu teh macam-macam, duka berbentuk uang, duka berbentuk barang, duka apa gitu ya. Jadi dianggap kecil. Jadi yang terbaik adalah apapun yang diberikan ke kita sebagai istri, walaupun sedikit, eta teh kudu dianggap besar. Artinya disyukuri gitu. Nah, ketika suami misalkan ngasih uang 500.000, oh alhamdulillah papa, mudah-mudahan kapayun mah langkung tisaki, alhamdulillah syukur Gusti gitu. Hebat ya. Banyaknya mah ngan sakit kamana nu kemeruas. Akhirnya suami udah pusing tambah paleng ya. Dijajal-jajal begitu. Nah itu maksudnya gitu. Jadi melihat suatu hal yang sedikit menjadi besar, menjadi banyak. Termasuk apa saja? Apa saja? Kalau suami misalkan Bu, punten-punten misalkan karena suaminya masih rada ngedul ngaji misalkan gitu ya, menuntut ilmu, tapi sudah mulai misalkan
rada berubah gitu ya. Ada ilmu agamanya mulai gitu sedikit-sedikit. Nah, tete ulah dinyeh gitu ya. Jangan dinyinyirin. Si papa tumben. Dasar mah kekarak daek disebut tumben, ngelepot deui, Bu. Jangan disepelekan. Melihat perubahan walaupun sedikit anggap besar oleh kita. Jadi bukan pemberian aja, perubahan. Aina si papa misalkan biasana tara senyum karena mungkin kerungsing gitu ya. Baud gitu. Sekarang sudah mulai senyum. Nah, tete jangan disebut tumben. Baud deui langsung tuh. Tina seri gitu. Ya deui ngelepot deui, Bu. Karena disebut tumben si papa aina senyum. Itu jadi senyumna. Tapi bukan begitu. Alhamdulillah papa katingali papa aina tambah ganteng cenghar gitu. Cerah glowing katingali gitu. Gitu. Akhirnya kan tambah senyum gitu dianggap gede walaupun baru bisa senyum. Data dina mah tara senyum gitu. Itu contoh ini hal sepele, Bu. Tapi betul-betul saya sering menemukan. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu sering menemukan hal-hal yang terbalik gitu. Pantes gitu. Pantes teu akur wae, pantes ribut wae, pantes padahal mah muncul sederhanaan mah alah di zaman ayeuna kumaha sih sakurangna gitu ya. Da teu aya nu kalaparan, enggak ada lah. Yang disebut merasa kurang teh karena dirinya we teh sesuai jeung hawa nafsuna, padahal mah gaji geus gede gitu ya. Penghasilan geus pensiun digawe deui. Aya apa nu geus pensiun digawe deui? Naon siga saya mah geus pensiunnya teu digawe deui ngalumbu ke dieu mah. Paling geus pangaosan. Pan aya nu geus pensiun digawe deui. Tapi tetep katinggalina teh rungsing teu narima gitu. Mah nyuangan sakieu. Ya Allah Gusti. Nah, ini walaupun berapapun banyaknya kalau tidak disyukuri moal kerasa nikmat, tidak akan merasa cukup. Nah itu, karena dianggap leutik we akhirnya apa, Bu? Otomatis suami teh, aing geus capek-capek digawe kesang alus kesang badag, tapi tetap teu disyukuri ku istri. Hanjelu dina hatena, Bu, mendekel akhirnya teu ridho. Nah, ini yang menyebabkan hilangnya pahala. Inilah yang menyebabkan hancurnya kehidupan rumah tangga. Itu tentrem. Nah itu. Jadi tanda syukur teh eta contohna. Bukan hanya berbentuk uang, kata saya juga. Perubahan yang baik yang terjadi pada suami hargai oleh kita walaupun sedikit. Kita nambah gitu. Gitu. Ulah ieu mah naon. Aing pajegan benerna geus berubah sedikit dihamhem keneh wae tungtungna ngalahjakeun lalakina ya. Geus lari gitu malah. Geus kumaha aing we. Nah, ego lalaki muncul. Repot kalau sudah begitu, Bu, nanti, Bu. Hese diomonganna ta. Ya. Tuh, makanya betul-betul dinasihatkan perempuan teh kunci gitu. Gitu ya. Kuncinya di sini nih, ya. Wayahna dalam hal ini, ya. Nah, tenang aja, Bu. Ini kan ada videonya. Oke, tonton kula laki, tenang. Sengaja saya rekam. Walaupun nasihat ini untuk perempuan, tapi nanti yang nonton kan laki-laki juga. Kalau tidak direkam, iya. Tidak direkam mah ibu-ibu unggul yang dengar. Nanti mah ini Bu Adang juga sering menyebarkan di video saya. Makanya direkam itu karena itu. Supaya syiar ini bukan hanya dinikmati oleh yang hadir pada saat ini. Dan ini juga kan kalau sudah seperti ini bisa ibu tonton sebulan, 2 bulan, 1 tahun yang akan datang bisa ditonton ulang. Termasuk saya juga sering menonton video saya sendiri. Itu maksudnya direkam teh sanes naon untuk syiar lebih luas. Ya, supaya ditonton juga oleh bapak-bapak di sini. Oh iya, berarti gitu. Saya kudu gitu kan gitu. Kita mikir siapa tahu orang-orang yang berubah teh karena nonton. Kan dapat jariah di situ ya. Makanya yang menyebarkan ikut menyebarkan seperti Bu Adang dapat pahala jariah itu nanti. Tekarawas ya. Gitu. Karena ada orang yang tobat, yang insaf gara-gara nonton video yang disebarkan oleh kita. Tuh, pahala teh gitu ya. Ya, banyak yang harus kita raih. Itu, Bu, ya. Apalagi di sini wa qabulu fi'lihi bisyukri. Tuh. Dan kemudian menerima pekerjaan suami dengan rasa syukur. Menerima pekerjaan suami dengan rasa syukur. Naon wae pekerjaan suami yang penting halal syukuri oleh kita. Ulah dihina. Aing mah boga salaki teh bebejo kata tangga ngobrol. Bu, suami ibu sekarang gimana? Eueuh, barang geus pensiun nambru we cenah salaki abdi mah di imah cenah. Aduh, Gusti disebut nambru. Karunya geus gawe 20 tahun dan nambru teh karena pensiun ulah disebut nambru. Ya, justru sedang istirahat. Nah, kemudian nanti mungkin ada aktivitas lain.
Suami sekarang punya hobi misalkan apa, miara burung gitu kan wae. Jangan menghasilkan duit ngoman manuk kati isuk. Waduh pusingnya. Jangan, itu juga karena memberikan kasih sayang kepada makhluk Allah itu juga ibadah. Sayangi. Itu justru makin lembut, Bu. Ketika seseorang itu menyayangi binatang berarti menunjukkan hatinya makin lembut. Iya, makin lembut. Itu justru baik gitu ya. Nah, gitu. Atau misalkan punya suami pekerjaannya tidak seperti orang lain yang hebat gitu. Aing mah boga salaki. Dagang cilok. Jangan dihina. Ya, jangan dihina. Jangan dibandingkan suami orang lain sama manajer gitu. Jangan dihina. Walaupun dagang cilok syukuri. Rek kumaha deui. Da kamampuana karena di PHK, Bu. Ya diberhentikan kamari bener ya. Jadi supervisor, tapi karena terjadi PHK akhirnya terpaksa dagang cilok. Syukuri sudah. Sakitu ge daek usaha keneh. Ya, ikhtiar. Karena ikhtiarnya inilah yang dinilai oleh Allah. Mengenai rezeki mah insyaallah atung kayak aya gitu ya. Syukuri, ulah dihina gitu. Nah, itu. Ya, itu diantaranya. Jadi harus menghargai pekerjaan suami. Yang penting halal. Dan pekerjaan suami yang hebat juga kalau pekerjaan nipu mah itu tetap ya haram itu. Tidak mulia. Walaupun banyak duit tapi gawenya nipu. Nipuan batur kayak gitu ya. Nah, atau walaupun banyak duit judi online gitu. Ya. Nah, itu jelas ya, tidak akan berkah ya, rizki yang demikian. Kemudian apalagi Ibu? Wa ru'yatu halihi bil fadli. Hendaklah para istri ini melihat keadaan suaminya dengan keutamaan. Tuh. Melihat keadaan suaminya dengan keutamaan. Tetap jadi kudu menghormati, mengutamakan apapun keadaan suami kita. Ulah sok dileletik, ulah sok dihina-hina. Sekarang istrinya saja sudah mampu menghina suaminya, komodi batur. Siapa lagi yang mau menghormati dan menghargai suami kita kalau bukan istrinya, kan gitu. Makanya jangan diucah aceh kekurangan suami kepada orang lain. Tapi sedikit apapun keadaan suaminya tetap dihormati dan dimuliakan oleh istrinya. Contohnya misalkan suami kita baca Qur'annya belum fasih. Belum fasih dibandingkan ibu-ibu. Dari ibu-ibu merajin ngaji, sholawatan lagi palinter. Giliran suaminya datang ke rumah, "Pak, coba sholawatan." Solu naonnya tuh poho deui. Si papa mah. Yo dayekeun mamah yo. Wudu atuh nya ibu-ibu ngarajin sholawatan. Selengkung sholawatan hareupeun salakina. Jangan begitu-gitu amat gitu ya. Nah itu. Jadi jangan sampai merendahkan suami. Nah, kalau kemudian misalkan karena suamina ngadenge ibuina istrina teh sok sholawatan di kamar, tertarik nih. Tertarik saya juga rek belajar sholawatan. Mulai sholawatan. Allahumma sholli ala, nah ontana poho deui euy, ala si papa nu kitu jangan digituin. Keluar ti kamar teruskan Pak, ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Oh naon eta teh mah eta teh sholawat tibbil qulub Pak. Oh gitu ulah si papa tuh jangan. Jadi walaupun dia baru bisa setengah bait daripada sholawat, muliakan dia, hormati dia, dukung. Nah gitu diantaranya itu hal yang kecil, termasuk dalam kalam, dalam perkataan gitu, dalam perkataan. Sekali lagi saya sering dapat keluhan dari para suami. Aduh Pak ampun abdi mah cenah naon kumahanya cenah adik itu aduh istri abdi kieu karunya. Nah cobalah gini wayahna heulaanan ridho dengan kekurangan suami, akhirnya ditutup Pak. Akhirnya diparepes suaminya supaya ridho kepada kelakuan istrinya. Sabab karunya apabila suaminya tidak ridho menyebabkan istrinya durhaka. Akhirnya nu ngadu suamina teh geus ayeuna mah wayahna Pak sing sabar doakeun istri supaya soleha. Sing ridho karunya, sabab lamun bapak sebagai suami teu ridho ka istri, karunya istrina bisi durhaka. Gitu. Bisi dilaknat ku Allah. Nya Allah Pak Ustaz rek sabar we ayeuna nya. Nah, tapi sedikit-sedikit didoakeun, sedikit-sedikit sok. Ya. Seperti itu Bu, kadang-kadang bolak-balik ya antara istri dan perempuan dalam menyelesaikan persoalan. Nah, itu. Nah, itu Bu ya. Jadi harus dengan apapun keadaan suami,
harus dihormati dan dimuliakan walaupun sedikit. Yang kita lihat, jangan dibanding-bandingkan dengan ojo dibanding-banding ke. Jangan ya gitu. Karena itu adalah kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu adalah pakaian bagi pasanganmu dan pasanganmu juga pakaian bagi kamu. Jadi hubungan suami istri teh ibarat pakaian, aurat. Jadi istri teh aurat bagi suami, suami aurat bagi laki-laki. Kalau dibuka di hadapan orang namanya membuka aurat. Membuka aurat. Jangan ya. Cukup kita saja yang tahu kekurangan istri, cukup kita saja yang tahu kekurangan suami. Jangan sampai satu RT tahu kelemahan suami kita. Jangan. Karunya. Ini juga berlaku untuk suami. Jangan sampai kagorangan awewe istri nanti dibejakan ke batur. Ya. Kemudian dibejakan ke awewe batur. Supaya mendapat simpati. Kacau. Rusak. Nah itu ya. Nah, mudah-mudahan kedengar sama para suami ini yang begini. Ya. Jam berapa nih? Nah. Atau sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu Bu? Sebelum saya lanjutkan dengan hadis yang lain. Untuk hadis yang tadi sudah. Sebelum kita lanjutkan kepada hadis yang kedua, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang mau disampaikan? Silahkan. Saya berikan kesempatan. Kalau mau ditanyakan, mangga. Bismillah. Enggak, silakan. Tadi Pak Ustaz tadi kita kan berharap, bukan berharap ya, menginginkan keluarga sakinah mawaddah. Betul, betul. Walaupun udah ini tetap menginginkan. Nah mungkin salah satu syarat itu sakinah mawaddah itu ketentraman dalam berkeluarga. Nah mungkin ya suami istri ya saling pengertian, saling menyayangi itu salah satu. Kedua, nah itu mungkin ada salah satu yang agak kurang salah paham dengan anak. Ya, Kalau dengan suami ya, insya Allah kita saling pengertian, udah pada tua saya ya Bu ya. Kita mau apa lagi gitu. Iya, betul. Kalau dengan anak, kadang-kadang anak kan ada ego, ingin meluruskan, ingin menasihati, tapi tetap masa walaupun kita lembut, dari lembut sampai agak keras, ada tetap gitu. Karena agak ini ya, salah paham gitu. Nah itu untuk menciptakan sakinah mawaddah warahmah kan menginginkan anak juga biar ada ketentraman juga. Betul, gitu. betul. Menyayangi dengan anak, dengan orang tua. Betul. Mungkin seperti apa Pak Ustaz? Itu satu. Kedua, ini ada contoh, ada rumah tangga si A itu ditinggalkan nikah lagi sama suaminya, ketahuan udah punya anak 3 tahun. Nah si istrinya tadinya kan percaya terus sama suaminya bahwa suami itu jujur, baik dan tidak bohong. Tapi kenyataannya udah ketahuan punya anak. Nah itu akhirnya dia ingin cerai. Nah minta cerai, ingin diceraikan, tapi si suami itu nggak mau. Tidak akan saya ceraikan. Tapi si istrinya karena tidak tahan, akhirnya cerai agama apa hakim ya? Cerai hakim. Apakah itu dosa gitu si istri? Karena hatinya kan harus saling ini ya, ya. Kalau dia tidak ikhlas, betul. Dia dizolimi sama suaminya, dia punya istri lagi, tapi suaminya kekeh nggak mau menceraikan. Nah itu seperti apa itu Pak Ustaz? Dosa apa gimana tuh? Kita sebagai perempuan kan kita juga istilahnya ingin ketenangan gitu, tidak mau dizolimi sama suami gitu. Dan nikahnya juga kan maling-maling. Nikah siri berarti. Dan dia masih tetap dengan istri yang keduanya tetap masih atau dia sudah? Masih dengan istri kedua, tapi dia sekarang udah cerai hakim. Oh, udah dengan istri yang kedua? Enggak, dengan istri yang tua. Kalau dengan yang muda? Yang muda masih tetap ya. Oh, tetap. Tapi si suaminya itu kekeh, saya pun nggak mau nyerahin kamu. Oh gitu. Iya. Ya, baik. Terima kasih.
Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ya betul bahwa sakinah mawaddah warahmah ini atau keluarga yang harmonis itu bukan hanya ditentukan oleh hubungan suami istri, tetapi kaitan dengan anak, gitu, dengan anak. Nah, karena anak juga seringkali menjadi fitnah, kata Allah itu, karena harta anak itu juga bisa menjadi fitnah bagi orang tua. Nah, fitnah di sini adalah cobaan. Fitnah di sini adalah cobaan. Jadi anak itu bisa menjadi cobaan bagi kedua orang tuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Menjadi cobaan, diuji oleh Allah. Ya. Kedua orang tuanya, apakah orang tuanya ini sabar, ya, bertahan atau tidak, tetap misalkan terus gitu ya membimbing anaknya atau bagaimana, atau tumbang gara-gara anak, sehingga rumah tangganya menjadi hancur gara-gara anak. Itu ujian. Anak itu memang amanah dari Allah, tapi sekaligus juga ujian. Makanya disitulah orang tua punya tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak, terutama dalam hal ini bapaknya. Karena apabila anaknya itu misalkan durhaka, makanya yang pertama ditanya itu adalah bapaknya, bukan ibunya. Berat makanya suami bertanggung jawab. Iya, betul bapaknya. Karena bertanggung jawab penuh. Dia bertanggung jawab kepada istrinya, bertanggung jawab juga kepada anak-anaknya. Itu yang pertama ditanya. Nah, kemudian tinggal nanti dihisab. Yang paling berperan untuk menghancurkan anak siapa? Apakah suami atau istri? Tinggal di situ aja. Kalau suaminya atau bapaknya sudah betul-betul sudah sangat serius misalkan, tapi tetap belum ada perubahan, ternyata ketidaknurutannya gara-gara istrinya, maka baru istrinya yang kena. Setelah di pengadilan Allah, setelah di sidang. Tetapi yang pertama akan dimintai pertanggungjawaban, ditanya adalah suaminya dulu, bapaknya dulu, untuk urusan anak. Ketika di persidangan, karena nanti di akhirat ada persidangan, Bu, di pengadilan ilahi. Nah, itu dihadapkan anak, ibunya, dan bapaknya. Dihadapkan tuh, yang diadili anaknya. Yang pertama ditanya adalah si suaminya, bapaknya. Kamu sebagai kepala keluarga, bagaimana? Nah, ditanya. Nah, terus apabila ternyata suaminya ini clear, dia tidak bersalah, yang salah itu adalah istrinya, maka baru ke istrinya. Tapi kalau ketemu kesalahan itu di suaminya, di bapaknya yang tidak mendidik anaknya, sudah kena. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada rahasia besar. Ketika kita sabar menghadapi anak, ya, asal kitanya terus gitu, terus sabar, disitulah nilai-nilai pahala dari Allah. Nanti Allah ganti. Allah ganti dengan suatu kebaikan yang tidak langsung dari anak. Gitu. Allah ganti nanti asal kitanya sabar terus ya. Kita sabar, banyak gantinya itu. Mungkin kitanya dikasih sehat, dikasih mudah dalam urusan dan sebagainya gitu. Walaupun di sisi lain kita sedang mengalami kesulitan di dalam menghadapi anak gitu. Tetap itu tanggung jawab orang tua, harus terus diberikan jalan keluar ya. Kalau misalkan tidak sanggup, cobalah misalkan minta bantuan orang lain gitu, minta bantuan orang lain, mudah-mudahan dengan orang lain bisa anak itu dinasehati atau dibimbing begitu. Itu harus upaya. Jangan kemudian bosen aing mah anak aing hop lah kumaha rek ngajungkel rek kumaha rek hejo rek beureum. Jangan, itu malah tetap nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Tetap harus ada ikhtiar. Kalau kita merasa sudah taat itu artinya sudah menyerah sebagai orang tua, cobalah berpikir mudah-mudahan nanti saya bawa ke anu supaya bisa dianu gitu. Ada ikhtiar terus. Selain dengan berdoa tentunya, berdoa dan ikhtiar secara lahir ya. Tadi mudah-mudahan Allah memberikan jalan, insya Allah nanti Allah memberikan jalan keluar dengan jalan tadi. Sekali lagi tidak seperti makan cengek gitu ya. Terus nah nanti di situ boleh jadi nanti Allah memberikan titik balik yang luar biasa. Hanya di sini memang perlu kesabaran dan kekompakan daripada suami istri ketika mendidik anak, ini paling penting. Jangan saling menyalahkan. Ketika anak misalkan bandel atau badung, suami nyalahkan istri, istri nyalahkan suami. Cek suami nanti, ini gara-gara si mamah nih. Ya papa kan nggak tahu, katanya papa mah sibuk kerja, mamah yang ngurus dong. Wah, suami istrinya kan nggak mau disalahin. Enak aja, mama gue capek tahu. Wah, di rumah ngurus rumah gue gitu. Nah, teka buru, aduh, maneh cenung. Akhirnya ke suami nyebutnya maneh gitu ya. Maneh gawe-gawe sare berangkat digawe tara nempo anak. Nah itu ya, akhirnya saling menyalahkan, malah timbul percekcokan gara-gara anak. Ini juga sering terjadi, Bu. Gara-gara anak akhirnya suami istri jadi
terganggu hubungannya. Oleh karena itu perlu ada kesepahaman dan kekompakan di dalam mendidik anak. Di antaranya apabila ibunya sedang menasehati, wayahna bapaknya mendukung nasihat ibunya. Begitu juga ketika bapaknya menasehati, dukung oleh ibunya. Jangan bertolak belakang. Ketika bapaknya menasehati, malah ibunya, si papa mau gimana ke anak mau gitu, geus anak nate, mamah ngabela ieu, mal selesai. Begitu juga sebaliknya, ketika ibunya menasehati, malah istrinya atau suaminya, bapaknya itu, mah ulah kenceng-kenceng teh, ulah keras teh, di depan anak. Jangan di depan anak. Kalau mau protes, nanti udah beres duaan di kamar, mah kalau ngomongin anak jangan gitu. Atau misalkan sebaiknya, nah itu jangan kedengaran anak itu. Jadi perlu kekompakan, kesepakatan suami istri bagaimana nih cara mendidik anak kita yang seperti ini. Itu penting karena tidak bisa sendirian, Bu. Kalau sendirian ibu saja yang mendidik anak atau ngagelendut anak, nasihatin anak, sementara bapaknya enggak, ini nanti anak tetap. Begitu juga sebaliknya. Dan yang paling parah, jangan sampai anak berlindung kepada salah satu. Ketika dimarahin bapak berlindung ke emak, ketika dimarahin emak berlindung ke bapak, mual beres-beres anak seperti gitu nantinya. Tapi yakinkan bahwa apa yang kita lakukan adalah demi kebaikan anak, bukan karena membenci dia. Rasakan oleh anak bahwa kita memarahi dia bukan karena kebencian, tapi karena rasa sayang. Diawali dari mana? Dari kitanya, Bu. Insya Allah kalau kitanya itu memang penuh dengan rasa kasih sayang, walaupun kita memarahi anak, maka akan terasa tidak dibenci. Anak tidak akan merasa dibenci walaupun dimarahi, gitu. Enggak, ya. Makanya jangan ada kebencian di dalam hati kita kepada anak sekecil apapun, karena hade gorengnya anak orang, darah daging kita sendiri, gitu. Kuncinya seperti gitu, ya Bu ya. Untuk mendidik anak harus ada kekompakan antara suami dan istri. Kemudian jangan berhenti sampai akhir hayat, terus digelendut. Jangan berhenti, karena ketika kita melakukan itu, disitulah nilai-nilai pahala dari Allah. Nanti Allah akan berganti-ganti dengan hal yang lain, dengan berbentuk kebaikan yang lain. Ya, di situ rahasianya. Barangkali Allah memang ingin memberikan pahala yang banyak dari urusan anak, gitu. Sampai-sampai karena urusan anak kita nggak sempet ngahatamkan Quran gitu umpama, Bu. Karena mendidik anak itu juga ibadah, itu pahalanya besar, jangan dianggap enteng, gitu ya. Pahalanya besar. Ketika kita terus menginginkan anak kita menjadi lebih baik, terus itu pahalanya besar, ya besar. Barangkali memang Allah ingin memberikan pahala dari sisi itu, gitu ya. Karena tidak tahu kita Allah memberi pahala itu dari sisi mana, tiap orang beda-beda. Gitu. Beda-beda. Nah, makanya kita harus paham bahwa husnuzon kepada Allah, sangka baik kepada Allah, boleh jadi Allah akan memberikan pahala dari sisi ini. Seperti gitu. Yang penting kita sabar dan ikhlas dalam menunaikan amanah dari Allah. Anak itu adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Makanya harus kita urus. Ya, kita bimbing sebaik mungkin. Walaupun belum berhasil, disitulah nilai pahalanya. Ya. Disitulah nilai pahalanya bagi perjalanan hidup kita. Mungkin ada kekurangan dari sisi lain, tapi Allah ingin tambah pahala kebaikan dari sisi yang itu. Nah gitu, ya, pemahamannya seperti itu. Itu yang pertama, Bu ya. Kemudian yang kedua tadi mengenai seorang suami yang nikah lagi dengan perempuan lain sampai punya anak, dan dia kemudian istrinya tidak terima, gitu ya, minta cerai, gitu ya. Jadi walaupun si suami ini memang nikahnya sah walaupun tidak izin sama istri, tapi karena tadi itu istrinya istilahnya tidak terima, ya, tidak terima suaminya menikah lagi. Apalagi itu terus-terusan si suaminya ini tidak menceraikan istri mudanya, gitu ya, terus-terus sampai punya anak, gitu. Nah ini pasti si istri yang pertama kan tidak mau dimadu pastinya kan, gitu ya. Nah itu. Tapi dia nggak mau menceraikan istri yang pertama. Terjadi perceraiannya gimana? Nggak jadi? Lewat itu hakim. Pengadilan. Oh iya, ya. Akhirnya kan melalui pengadilan, gugat ke pengadilan kan, gitu. Itu tidak berdosa ya, Pak? Siapanya? Karena dia istri tuanya. Istrinya. Karena dia ridho gitu ya. Iya, nah ini sebetulnya ada hikayat di sini, Bu. Ada hikayat ini, ya. Hikayat dalam kitab ini ada berkaitan dengan itu ternyata. Tapi di sini memang mencerminkan hikayat ini adalah seorang istri yang solehah, luar biasa. Persis, Bu, seperti gitu. Persis, gitu hikayatnya. Mau ceritakan sekarang cukup nggak ya? Hikayatnya persis seperti gitu. Hanya garis besar begini. Garis besarnya begini. Waktu itu zaman persahabat itu ada seorang
seorang laki-laki menikahi anak pamannya, berarti sepupuan lah gitu ya. Nah, dinikahkan karena zaman dulu mungkin dijodohkan gitu ya, menikah atas ridho dengan ridho gitu kan, nikah. Nah, kemudian si suaminya ini berjanji bahwa dia tidak akan pernah menikah dengan perempuan lain. Nah, tapi dilalah pada suatu perjalanan waktu, karena dengan satu sebab ya, di sini ya dua-duanya soleh dan solehah, laki-lakinya soleh, perempuannya juga solehah gitu ya. Nah, itu dengan suatu sebab dia bertemu dengan seorang perempuan yang dalam hal ini, dalam kacamata si laki-laki ini membutuhkan pertolongan. Ditolonglah oleh si laki-laki ini, sampai kemudian akhirnya karena si perempuan ini merasa terlindungi oleh si laki-laki ini, dia ingin dinikahi. Nah, akhirnya dinikahi, Bu. Dinikahi tanpa sepengetahuan si istri yang pertama ya, yang notabene sepupunya itu istri yang pertama itu, sampai kemudian punya anak, sampai terus punya anak itu tidak ketahuan sama istri yang pertama, sampai kemudian meninggal. Suaminya ini meninggal, kemudian baru ketahuan bahwa suaminya pernah nikah lagi dan punya anak gitu ya, ketahuannya sudah meninggal. Nah, kalau ini mah ketahuannya sudah meninggal, kalau ini mah bedanya dengan tadi itu ya. Tetapi di sini sikap si perempuan ini luar biasa, bahwa di situ di mana letak luar biasanya gitu, si perempuan ini tidak merasa sakit hati ya, bahkan sikap solehahnya luar biasa. Dia mendapatkan warisan berbentuk emas dari suaminya, itu diperintahkan kepada pembantunya untuk mengantarkan emas itu kepada perempuan yang kedua tadi sebagai bagian daripada warisannya. Masya Allah, luar biasa seperti itu ya. Ini bukan jadi bukan ketahuan itu bukan setelah meninggal, ketika hidup juga sudah tahu, si perempuan ini sudah tahu, tapi dia diam saja, pura-pura tidak tahu gitu. Pura-pura tidak tahu. Nah, kemudian meninggal. Nah, nilai kesolehannya itu ketika memberikan sebagian kecil daripada peninggalan suaminya kepada istrinya yang kedua. Nah, kalau ini seperti gitu, bukan menggugat cerai kalau ini, apalagi misalnya udah mati ya, cerai apa ya. Bahkan ketika hidup aja dia tidak, bahkan pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Karena suaminya tidak memberitahu, dia juga pura-pura tidak tahu. Diam aja gitu. Nah, diam aja. Nah, itu bedanya di situ. Kalau yang ini kan setelah tahu nggak pura-pura tidak tahu, malah menggugat cerai gitu ya, menggugat cerai. Nah, dalam hal ini tentu saja pihak hakim pengadilan sudah mempertimbangkan pastinya. Kenapa sampai kemudian dijatuhkan talak? Begini, Bu. Kalau ibu misalkan merasa tersakiti, terdolimi oleh pasangan suami, makanya tadi kalau mau bercerai harus melalui gugatan pengadilan. Nah, ketika persoalan perempuan atau persoalan ibu ini dilimpahkan ke pengadilan, maka itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewenangan pengadilan. Kalau pengadilan itu memutuskan terjadi perceraian, berarti urusannya itu pengadilan gitu yang bertanggung jawab, Bu, termasuk urusan akhiratnya, karena pengadilan itu pasti tidak sembarangan untuk memutuskan, kan gitu. Kalau dirasa memang ini misalkan tidak benar pengaduan daripada perempuan ini, mungkin pengadilan juga tidak akan begitu saja memutuskan, karena tanggung jawabnya berat, menceraikan orang loh gitu kan. Nah, berarti dilimpahkan dosanya ke dia kalau salah keputusan. Jadi dosanya kepada hakim pengadilan kalau salah keputusan. Makanya jangan sembarangan, hakim itu nggak boleh sembarangan, karena kalau dia salah memutuskan, dosanya ke dia, gitu ya. Nah, itu, Bu, kalau untuk mengenai perempuan, karena tadi sudah dilimpahkan ke pengadilan ya. Kalau misalkan pertimbangan hakim benar, ya insya Allah tidak berdosa ya, tapi dosanya sudah ditanggung oleh hakim kalaupun salah gitu. Nah, itu hakim sembarangan memutuskan kan gitu ya, udah tahu bahwa yang salah perempuan gitu misalkan, atau tidak memenuhi unsur
unsur untuk dijatuhkannya talak, tapi tetap dijatuhkan oleh pengadilan dan menerima pengaduan istrinya, berarti ya kalaupun keliru ya hakim itu yang bertanggung jawab gitu. Sembarangan dalam memberikan keputusan gitu. Nah itu Bu ya. Nah gitu. Kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan seperti itu dosanya. Nantinya dibalikkan ke pengadilan. Kalau belum ke pengadilan enggak. Ya. Dosa durhakanya tetap di tangan istrinya. Ada lagi Bu? Sudah terasa sudah 5:30 ya. Nah, itu. Ya, enggak. Seorang suami bisa dikatakan berdosa apabila kalau mendolimi seorang istri. Ya. Udah Bu? Seorang suami Ya, udah ya. berdosa apabila mendolimi seorang suami Istri ya. Iya. Yang namanya berbuat dolim itu tetap perbuatan yang dosa ya. Ya. Berbuat dolim kepada siapapun, jangankan kepada istri Bu, kepada kucing juga berdosa. Nyiksa kucing berdosa, nyiksa hayam berdosa, apalagi nyiksa istri atau nyiksa teh nyiksa dohir, dia nyiksa batin kan gitu ya. Nah, sama. Jadi yang berbuat dolim tetap berdosa, jangankan ke istri atau kepada siapapun ya, kepada hewan itu sama dosa ya. Gede, apalagi kepada istri ya, yang harusnya dilindungi, bahkan itu amanah dari Allah, kenapa didolimi? Dosa besar, dosa besar. Kepada anak sama, pokoknya kita yang namanya berbuat dolim tetap dosa besar ya, gitu Bu ya. Iya, nah itu. Nah itu barangkali kalau masih ada silakan. Ya. Mungkin itu dulu ibu-ibu sekalian ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya walaupun sedikit di sini untuk memberikan sedikit pencerahan kepada kita. Kita semua semoga kita bisa melangkah ke depan menjadi lebih baik setelah paham ini ya. Walaupun sedikit demi sedikit, insyaallah tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap perubahan apapun ke arah kebaikan kepada kesolehan walaupun hanya sedikit itu dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi majidah ya rabbana ya ma'bud wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa hayatan thayyibah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.